Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kita, yaitu ASN Berakhlak. Perkenalkan, nama saya Okan Firdian Cairawan. Di sini saya sebagai host dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Setia Nugroho. Oke, kita bersama dengan narasumber kita. Bisa memperkenalkan diri dari narasumber kita satu persatu, silakan. Silakan memperkenalkan diri dari narasumber kita. Oke, halo rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebagai narasumber ada saya sendiri, Abdul Azam dari Lapas kelas 2 Kendal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Dwi Panardiansa dari Lapas kelas 2 Kendal. Halo, dan saya Dedi Graciela Tiwi dari Lapas kelas 2 Kendal. Oke, dari kita udah perkenalan dari narasumber kita di sini. Oke, selanjutnya kita langsung mau aja masuk ke topiknya. Untuk yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Untuk teman-teman dari narasumber bisa menjelaskan atau ada pengalaman, mohon untuk dijelaskan kepada penonton. Oke, berorientasi pelayanan. Untuk pengertiannya kan, kita melayani masyarakat dengan cepat, tepat, ramah, profesional, dan penuh tanggung jawab. Dan contoh konkretnya di UPT saya, pelayanan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pelayanan kepada warga binaan, dan yang kedua kepada pengunjung atau kunjungan warga binaan. Untuk pelayanan kepada warga binaan di lapas saya, yang pertama yaitu pelayanan pengurusan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dan ini gratis loh teman-teman, tanpa dipungut biaya. Kedua, ada juga pelayanan kesehatan kepada seluruh warga binaan. Jadi kalau ada warga binaan yang sakit, mereka cukup mendaftar dan akan dilayani secara profesional oleh dokter di lapas kita. Nah, untuk pelayanan sendiri, kan tadi dijelaskan sama rekan saya Adit, ada PB, CB, sama CMB ya Adit ya? Betul. Nah, untuk PB, CB, CMB sendiri itu ada di BIM Kemaswa di lembaga pemasyarakatan ini. Sedikit sharing aja nih, untuk pengurusan PB, CB, CMB itu kita ada prosedurnya, tidak berbayar, tetapi terkadang terkendala oleh satu dan lain hal, seperti misalnya ada wali atau penjamin dari warga binaan yang bermasalah atau dia tidak berkenan, sehingga dalam proses pengurusan CB, PB, dan CMB-nya itu menjadi terkendala atau gagal. Nah, kalau sudah kayak gitu gimana nih solusinya? Solusinya adalah dari warga binaan kita arahkan untuk mencari penjamin yang lain. Itu kalau pengalaman saya di tentang pelayanan dengan warga binaan seperti itu. Mungkin rekan saya ada yang mau menambahkan ya? Aku mau nambahin ya teman-teman, mungkin ada di luar konteks ya, tapi kalau berorientasi pelayanan, kataku emang itu penting banget sih. Karena kalau aku memposisikan jadi orang yang dilayani, aku tuh pernah beberapa kali dapat pelayanan yang buruk, dan itu benar-benar kayaknya nggak enak banget deh. Jadi kita sebagai ASN tuh, kataku emang penting banget bisa menerapkan orientasi pelayanan itu benar-benar yang maksimal dan optimal. Jadi bisa ngasih kesan yang baik ke masyarakat dan ngasih kepuasan sendiri juga buat masyarakat. Itu sih kalau kataku. Jadi itu ya, berorientasi kepada pelayanan itu bukan hanya tentang kita melayani masyarakat, tapi juga ke narapidanya juga ya. Saya baru tahu malah ini. Oke. Lanjut ke poin kedua yaitu akuntabel. Untuk akuntabel sendiri, apakah ada pengalaman dari teman-teman narasumber? Bisa dibagikan pengalamannya? Nah, ngomongin tentang akuntabel nih, akuntabel itu kan pada intinya setiap segala sesuatu tindakan yang kita kerjakan itu ada dasarnya. Selain ada dasarnya, juga transparan dan dapat kita pertanggungjawabkan. Kayak semisal apa? Semisal kalau di kegiatan kerja itu kan ada warga binaan ada kegiatan di Branggang, seperti kalau di Lapas Kendal itu dia ada membuat tempe, ada pertanian juga di Branggang, seperti pertanian terong, kangkung, dan bayam. Nah, itu dalam proses warga binaan ke sana tuh harus ada izinnya, dan memang secara prosedural itu harus ada izin yang bertanda tangan untuk pengawasan kerja di Branggangnya itu. Nah, itu menjadi salah satu bentuk kita dalam menjalankan
prinsip akuntabel itu sendiri. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Mungkin hal lainnya ada banyak, cuman dari sepengalaman saya itu aja sih. Begitu ya. Berarti sekarang lanjut ke poin yang ketiga, yaitu poin kompeten. Boleh dijelaskan lagi untuk pengalamannya untuk poin yang kompeten untuk teman-teman dari Nah, kalau narasumber? kompeten itu sebenarnya lebih ke gimana kita mau nggak buat belajar. Belajarnya itu dalam artian ya kita mengembangkan kompetensi kita. Kayak kalau kita mungkin dulunya nggak bisa nih pakai Word atau pakai Excel atau apa, tapi karena kita paham kita harus bisa itu buat menunjang pekerjaan kita, ya otomatis kita pasti belajar terus kan. Bisa juga nggak cuma belajar, bisa juga dengan kita penerapannya itu bisa kita nih, kayak aku mungkin nggak bisa pakai aplikasi ini, tapi si Adit mungkin bisa. Berarti Adit, karena Adit bisa, karena dia kompeten, dia bisa dong ngajarin aku. Nah itu belajar bareng pun itu udah salah satu cara buat meningkatkan kompetensi kita gitu sih. Mungkin ada tambahan nggak teman-teman? Nah bener sih, aku setuju banget sama si Grace. Nambahin sedikit nih, Chris sama Adit ya. Jadi salah satu atau poin lain dari kompeten itu, selain kita belajar, kita juga mengajari. Nah, sumber belajarnya itu bisa dari mana aja. Tidak harus kita belajar dengan senior, kita belajar dengan pejabat, bahkan dengan warga binaan pun kita juga bisa belajar. Contohnya apa nih? Misal kita screening warga binaan itu dia punya keahlian apa, kita ada yang mau kita belajar dari mereka, ya kita ajak ngobrol mereka, nanti mereka akan sharing dengan kita. Dengan adanya seperti itu, nanti warga binaan yang punya keahlian ini kita bisa jadikan sebagai tahanan pendamping. Nah ini juga salah satu bentuk dari poin kompeten tadi, kira-kira begitu. Oh ya, sedikit menambahkan tadi, untuk meningkatkan kompetensi kita bisa dapat dari lembaga formal. Setelah kita mendapat izin belajar dari UPT, kita bisa berkuliah dan bisa lagi dari seminar-seminar yang kita ikuti. Setuju juga sih kalau tentang kita meningkatkan kemampuan diri. Jadi kita sebagai ASN juga mungkin harus berkembang atau meningkatkan, mungkin dalam artian setidaknya kuliah itu penting ya, dalam artian kita berpikir, cara kita menyampaikan sesuatu itu mungkin juga penting. Oke. Untuk poin selanjutnya ini ada harmonis. Menurut Mbak sama Mas itu hubungan harmonis itu yang seperti apa, yang penerapannya seperti apa? Nah kalau harmonis itu sebenarnya lebih ke hubungan ya, tapi ya kalau kayak kita di kantor ya berarti hubungan kita dengan pegawai, tapi ya nggak cuma sama pegawai sih, sama siapapun lah. Kalau kita ambil contoh, kalau di instansi ya berarti kita membangun hubungan yang baik bisa dengan kalau mungkin ada rapat ya kita mau mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dan bicara dengan sopan, terus juga bisa juga dengan tidak diskriminatif, karena menurut aku hubungan yang baik itu nantinya bisa benar-benar menunjang kerja kita juga sih. Kalau hubungannya baik pasti kerjanya juga nyaman. Itu sih mungkin ada yang mau tambah. Sedikit menambahkan ya teman-teman, hubungan harmonis tidak melulu dari petugas ke petugas, tapi juga ke petugas ke warga binaan. Sedikit sharing juga, saat saya bertugas di Blok Hunian, pada suatu kesempatan ada warga binaan yang curhat keluh kesah mereka kepada saya, dan saya tanpa pandang bulu welcome kepada mereka dan memberikan masukan-masukan yang sekiranya bisa membuat mereka lebih baik lah, dan tanpa disadari hal tersebut bagian dari nilai harmonis. Selanjutnya kita bakal masuk ke di sini, yaitu tentang loyal dan adaptif. Tapi sebelumnya kita ke loyal dulu aja nih. Loyal, coba bisa jelasin nggak ya Mas Mbak, loyal itu apa sih sebenarnya tentang sebagai seorang ASN? Ngomongin tentang loyal, bisa juga antara CPNS dalam menindak tugas dengan pimpinan dan atasan, pun juga antara petugas dengan negaranya dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Sedikit cerita nih tentang loyal. Di beberapa kesempatan kami sebagai petugas di lembaga pemasyarakatan, khususnya saya di Dirja,
mendampingi kepala lapas dalam melakukan kunjungan dinasnya ke berbagai acara. Terkadang hal itu dilakukan sampai melewati jam kerja. Tapi karena saya memegang teguh prinsip berakhlak yaitu kepada baik loyal, saya juga mendampingi Bapak Kepala Lapas sampai acara tersebut selesai. Di kesempatan lain juga kami mendampingi, atau saya sendiri mendampingi kegiatan kerja luar yang mana itu bisa sampai di luar jam dinas juga. Tapi ya karena tanggung jawab dan sikap loyal yang saya miliki dan saya pegang teguh, saya lakukan tugas dan tanggung jawab tersebut sampai selesai. Kali ini kan juga bagian dari loyal nih. Oh, berarti gitu ya penjelasannya. Oh, menarik juga. Sekarang lanjut ke poin yang adaptif. Bagaimana pengalamannya untuk yang adaptif, teman-teman? Adaptif ya, kalau adaptif berarti adaptasi nih. Berarti kita harus bisa menyesuaikan diri sih sama lingkungan. Entah itu lingkungan, entah itu kemajuan yang ada. Karena sekarang zamannya kan semuanya serba digital apalagi ya, jadi banyak pakai aplikasi, otomatis kita juga harus bisa menyesuaikan, harus bisa mampu memahami ya aplikasi-aplikasi ini. Kayak kalau di kantor mungkin ada kami kalau surat keluar masuk pakai Sri Kandi, kita mengirim surat pakai Sri Kandi, surat masuk pakai Sri Kandi. Jadi awalnya emang nggak tahu, tapi ya kita tetap harus mau paham, mau belajar supaya juga kita nggak ketinggalan juga ya gitu sih. Oh iya. Jadi Mas Mbak, adaptif itu kan apa yang dari sekarang kan eranya udah masuki era online ya, yang kayak kita ambil antrian aja online, terus komunikasi juga online, atau mungkin kemampuan kita untuk beradaptatif. Oke. Yang terakhir di sini kita ada kolaboratif ya, Mas Mbak. Coba menurut Mas Mbak, kolaboratif itu apa sih? Bisa diterangin nggak tentang arti kolaboratif sendiri? Kemudian kolaboratif. Secara umum kan kolaboratif itu kerjasama, sinergi, dan partisipasi dari pihak lain. Dan sebagai contohnya, kemarin saat Hari Bakti Kemasyarakatan, kita dari Lapas Kendal melaksanakan razia gabungan dari berbagai instansi, yaitu dari Polri, TNI, dan BNN. Nah, di situ kita melaksanakan penggeledahan kamar hunian, dan setelah itu tes urin bersama bagi warga binaan yang terindikasi melakukan atau menggunakan narkoba. Nah, secara tidak langsung itu masuk ke poin-poin kolaborasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast kami. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa menambah semangat serta pengalaman teman-teman semua, dan bisa menerapkan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. ASN Braha, bangga melayani bangsa.